Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama kelas 9 semester 1 atau semester ganjil yang akan dibahas adalah materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hanya saja saya mau membahas untuk bilangan bulatnya dulu, bilangan berpangkatnya dulu, yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Oke. Biar kalian tahu, kita lihat kompetensi dasarnya apa saja sih. Yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuan, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bilangan bulat, dan bentuk akar. Oke, untuk pembahasan kali ini, indikator yang akan saya bahas adalah menentukan hasil operasi perkalian pada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat, menentukan hasil operasi pembagian pada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat, dan yang terakhir menentukan hasil operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat bilangan bulat. Oke, saya akan mengingatkan kembali tentang bilangan berpangkat. Coba perhatikan, 2 pangkat 4. Artinya apa sih? Artinya bukan 2 dikali 4, tapi kalau pangkat itu adalah perkalian berulang, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, artinya perkaliannya sebanyak 4, ya kan? Bilangan pokoknya adalah 2, jadi 2-nya dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 5 gitu ya, atau perkaliannya sebanyak 5. Perkalian berulangnya sebanyak 5. Nah, di sini 2 dan 3 di sini adalah bilangan pokok. Apa sih bilangan pokok? Bilangan pokok itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Nah, sedangkan 4 dan 5 ini adalah eksponennya atau pangkatnya. Jadi, bilangan yang dipangkatkan itu namanya bilangan pokok dan ini pangkatnya atau eksponennya. Oke. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 dikali 2. 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sehingga dari uraian di atas jika dinotasikan dengan A dikali A dikali A dikali A dikali sebanyak N faktor, itu ditulis A pangkat N. Nah, N-nya itu pangkatnya. Artinya apa? A itu adalah bilangan pokoknya dan N itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Oke, yang akan saya bahas yang pertama adalah bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Oke, apa sih bilangan bulat itu? Oke, tentunya kalian sudah tahu bilangan bulat itu. Ingatnya apa kalau bilangan bulat? Adalah garis bilangan. Nah, masih ingat ya? Garis bilangan ini yang di tengah-tengah itu apa? 0. Nah, bilangan bulat yang ke kanan itu bilangannya biasanya berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Artinya bilangan bulatnya positif. Nah, yang ke kiri itu min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, itu bilangan bulatnya bilangan bulat negatif. Artinya bilangan berpangkat yang akan kita pelajari yang pertama adalah bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif, dan yang ketiga adalah bilangan bulat berpangkat bilangan 0. Bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Coba perhatikan, di sini ada 2 pangkat 4. Nah, di sini 2-nya itu bilangan bulat, pangkatnya
4. 4 itu bilangan bulat. 4 itu positif atau negatif? Positif, artinya berpangkat bilangan bulat positif. Berikutnya, min 5. Min 5 bilangan bulat, tapi negatif. Pangkatnya lihat. Pangkatnya 3, yaitu pangkat positif. 0. 0 bilangan bulat, pangkatnya 2. 2 itu juga positif. Artinya ini bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. 2 pangkat 4 bisa dihitung? Bisa, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau min 5 pangkat 3 berarti min 5 kali min 5 dikali min 5. Sebanyak 3 ya. Kalau 0 berarti 0 dikali 0. Bisa dihitung nggak? Bisa. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sekarang yang ini. Min kali min plus. Plus kali min, min. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 0 kali 0, 0. Artinya, kalau bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif, itu bisa dihitung. Atau ini merupakan pangkat rasional atau pangkat sebenarnya. Nah, sekarang untuk bilangan yang berpangkat bilangan bulat negatif dan bilangan bulat yang berpangkat bilangan 0 itu merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Kenapa? Karena kalau pangkatnya masih negatif, dia belum bisa dihitung. Gitu. Ya. Berarti biar bisa dihitung bagaimana ya? Agar diperoleh nilainya, maka bilangan berpangkat negatif harus diubah menjadi pangkat bilangan bulat positif. Oke. Nah, berarti A pangkat min N, ini pangkatnya negatif, dia baru bisa dihitung kalau pangkatnya positif. Bagaimana jadinya? Jadinya biar pangkatnya positif, jadinya 1 per A pangkat N. Nah, jadi kalau pangkat negatif itu diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Nah, ini harus diingat ini. Ya. Nah, sekarang kalau bilangan bulat berpangkat bilangan 0. Nah, kalau bilangan bulat pangkatnya 0 itu hasilnya pasti 1. 2 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1001 pangkat 0, 1. Jadi, bilangan berpangkat bilangan 0 itu hasilnya adalah 1. Jelas ya? Lanjut. Saya akan bahas yang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, tadi A pangkat min N itu bisa dihitung kalau pangkatnya jadi 1 per A pangkat N. Jadi pangkat positif. Nah, sekarang lihat 2 pangkat min 4. Sama min 5 pangkat min 3. Pangkatnya negatif. Maka bisa dihitung jadinya apa? Jadinya 1 per 2-nya jadi pangkat 4. Kalau ini berarti 1 per min 5-nya jadi pangkat 3. Baru bisa dihitung. Jadi 1 per 2 pangkat 4 tadi berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadinya 1 per 16. Bisa dihitung kan? Jadi ada hasilnya. Kalau yang ini berarti 1 per min 5 kali min 5 kali min 5. Ini dikali ya. Jadinya 1 per min kali min plus kali min. Min 1 per 125. Nah, ini hasilnya. Oke, kalau pangkat negatif bisa dihitung kalau pangkatnya diubah menjadi pangkat positif.
Nah, sekarang operasi pada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Contohnya apa? Berarti kamu harus ingat lagi. Operasi bilangan itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah operasi perkalian bilangan berpangkat. Oke, perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Di sini 2 itu bilangan pokoknya. Ini juga bilangan pokoknya 2. Nah, 2 pangkat 4 kalau ditulis jadinya gimana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. 2 pangkat 3 kalau ditulis jadinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Ternyata bilangan pokoknya semuanya sama. Nah, ada berapa nih jadinya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau digabung jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau kalau dibuat pangkat jadinya 2 pangkat 7. Nah, dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ternyata 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 yang di situ bilangan berpangkatnya bilangan pokoknya sama dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. 7 itu dari 4 ditambah 3. Artinya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 7. Nah, bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama ini jika dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Atau dapat dinotasikan dengan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan perkalian bilangan pokok sama pangkatnya ditambah. Berarti M-nya ditambah N atau A pangkat M plus N. Jelas ya? Oke, sekarang kalau operasi pembagian bilangan berpangkat, perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 4. Dibagi 3 pangkat 4. Atau bisa ditulis pakai per ya, dibagi itu. Nah, atau dapat ditulis seperti ini. 3 pangkat 7 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sederhanakan. Bisa. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Tinggal berapa nih? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Yaitu 3 pangkat 3. Nah, dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 4 jadinya 3. Jadi 3 ini berasal dari 7 dikurang 4. Artinya bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Atau dinotasikan dengan A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M min N. Jelas ya? Lanjut, bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu apa sih? Berapa sih? Ya 5 kali 5. Ini 5 kali 5. Ini 5 kali 5. Jadi ada berapa tuh 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya sama dengan 5 pangkat 6. Atau sama dengan 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6 ya. Berarti dapat ditarik kesimpulan 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 5 pangkat 2 dikali 3 yaitu 5 pangkat 6. Atau bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Atau dapat dinotasikan dengan A pangkat M dipangkatkan N itu hasilnya A pangkat M dikali N. Jelas ya? Oke, biar lebih jelas lagi lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Lihat bilangan pokoknya. 3, ini 3. Sama nggak? Sama.
Berarti pangkatnya kalau dikali itu pangkatnya diapakan? Ditambah. Jadinya 3 pangkat 2-nya tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Jadinya 3 pangkat 6. Gampang ya. Nomor 2. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Ini dibagi. Kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurang. Jadinya 7 pangkat 5 dikurang 2. 5 kurang 2 berapa? 3. Jadinya 7 pangkat 3. Jelas? Oke, jelas. Nomor 3. 2 pangkat 5 dipangkatkan 3. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali. Jadinya 5 kali 3 berapa? 15. Sehingga 2 pangkat 15. Contoh yang kedua. Nah, sekarang kalau yang ini. 8 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sih udah sama. Tinggal yang ini yang nggak sama nih. Maka 8 ini harus diubah. Biar bilangan pokoknya sama, yaitu diganti jadi 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8? 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kan 8. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, dikalikan pangkatnya ditambah, dibagi pangkatnya dikurang. Jadi ditulisnya gini. 3-nya ditambah 5, 3-nya ditambah 5, dibagi jadi dikurang kan? Dikurang 4, berarti 3 tambah 5, 8. 8 dikurang 4, 4. Sehingga diperoleh 2 pangkat 4. Bisa difahami ya? Semoga materi yang saya berikan kali ini dapat difahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti PJJ di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.